Jumpa lagi dengan saya, Siana Ria. Kali ini di video pembelajaran akuntansi biaya mengenai biaya varians. Seperti apa penjelasannya, kita lihat video biaya standar ya, memerlukan standar fisik. Ada dua standar fisik ya. Standar fisik adalah yang pertama standar dasar. Standar dasar itu tolak ukur yang dipakai untuk membandingkan kinerja yang diperkirakan dengan kinerja aktual ya, standar dasar. Jadi berupa seperti angka indeks ya yang dipergunakan untuk mengukur hasil-hasilnya. Ya, standar sekarang. Nah, standar sekarang itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama standar aktual yang diperkirakan. Apa itu standar aktual? Itu mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi yang diperkirakan. Standar ini merupakan estimasi ya yang paling dekat dengan hasil aktual. Tadi standarnya kalau bisa tadi dua. Yang kedua standar normal yang mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi normal. Ya, kita bisa mengadakan evaluasi kenapa sih tidak bisa tercapai. Nah, yang ketiga adalah standar teoritis. Standar teoritis ini mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi yang sifatnya sangat maksimum. Namanya juga teori ya. Standar ini merupakan cita-cita yang dituju, ya cita-cita yang dituju dan bukan kinerja yang dapat dicapai sekarang. Prosedur penentuan biaya standar. Jadi biaya standar itu ya dibagi menjadi 3 bagian. Kenapa? Ya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Varians adalah selisih antara biaya aktual. Ya, biaya aktual itu berarti current ya, current cost biaya sekarang, actual cost. Dengan biaya standar yang ditetapkan sebelum kegiatan operasi yang dilakukan. Ya, standar produksi yang berfluktuatif, maka kita menentukan standarnya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, antara standar ya kita menentukan standar itu diperbandingkan dengan biaya yang aktual yang terjadi. Ya, itulah yang disebut dengan varians, gap. Ya, gap varians. Tenaga kerja. Varian tenaga kerja tadi ya, tarif tenaga kerja aktualnya berapa? Dikurangin yang standar sama ya dikalikan dengan jam aktual. Kalau kita bicara varian efisiensi tenaga kerja, maka yang diperlukan adalah jam kerja. Ya. Kalau di atas bicara rupiah, kalau yang efisiensi kita bicara totali jam, ya penggunaan jam kerja. Contoh di pabrik Max, ya produksi panggangan roti teflon dengan kartu biaya standar bahan langsung 3 pon, ya sekian 15.000, kemudian tenaga kerja. BOP variabel, kemudian BOP tetap, ya biaya unit per standar. Jadi biaya standar untuk membuat 1 unit panggangan roti teflon adalah 31.000. Ya, 31.000. Dia selama 1 tahun berjalan, pabrik memiliki aktivitas aktual produksi, misalnya jumlah produksi panggangan roti 50.000 unit. Total bahan baku yang dipakai adalah 130 pound bahan baku ya, yang dibeli dengan harga 4.700 per poundnya. Ada 30.000 pound bahan baku dalam persediaan awal, tercatat harganya 5.000 dan tidak ada persediaan akhir. Kemudian perusahaan menggunakan 41.000 jam kerja langsung. Jual 99 juta, BOP variabel adalah 215. Yang diminta adalah menghitung harga dan penggunaan bahan baku, ya, tarif efisiensi, pengeluaran efisiensi, kemudian pengeluaran volume, ya, dan asumsikan jika agen pembelian untuk pabrik membeli bahan baku dengan kualitas yang lebih rendah dari pemasok baru. Ini lebih murah ya, biasanya di 5.000, ini di 4.700. Apakah kita akan merekomendasikan dengan bahan baku yang lebih murah? Lebih murah. Kalaupun kita merekomendasikan, apa yang kemudian diperlukan untuk merevisi keputusan ini? Asumsikan bahwa kualitas produk akhir tidak berpengaruh secara
signifikan. Kita akan menghitung ya. Yang pertama kita buat adalah menghitung varian harga bahan baku. Oke, misalnya harga bahan baku yang kita beli ya, actual price. Tadi harga bahan baku yang dibeli adalah ini ya 4.700. Kemudian standar price ya, standar harganya tadi di 5.000 ini ya. Bahan baku tadi di 5.000. Ya, varian harga bahan bakunya adalah rumusnya tadi ya, actual price dikurangin dengan standar ya, dikalikan dengan quantity ya, quantity yang dipakai. Quantity aktual. Kalau ditanya Bu dari mana ini Bu AP-nya? Nah, ini kan bicara aktual ini ya, ini aktual. Ini adalah aktual, sedangkan ini adalah standar STD-nya. Kalau menghitung variasi harga bahan baku ya tadi yang aktual dikurangin yang standar dikalikan dengan quantity yang dipakai ya. Tadi ini aktualnya 4.700, kemudian kalau ini aktualnya di 5.000 bahan bakunya. Ya, anggap ini kebetulan bahan bakunya cuma satu misalnya ya. Standarnya ya 4.700 dikurangin 5.000 dikalikan dengan total tadi. Total pound yang dipakai adalah ini ya 130.000 pound. Kalau ini tadi dalam rupiah ya, ini tadi rupiah karena bicara harga dikalikan dengan 140.000 pound untuk memproduksi tadi 50.000. Nah, sehingga hasilnya sama dengan berapa itu? 300 perak ya kali 130.000 pound. Halo? Halo? Ya, kenapa ya? Minus itu bukan, Bu? Minus 300? Adalah karena tadi minus, berarti ini menguntungkan. Ya kan? Karena harganya lebih murah. Ya. Ini kan sebenarnya minus ya. Nah, kalau di dalam akuntansi, ini hasilnya ini minus. Berarti ini favorable ya. Berarti menguntungkan. Kenapa? Tadi harganya lebih murah. Ya, harganya lebih murah. Kalau selisihnya lebih besar, berarti kan harganya lebih tinggi ya. Berarti unfavorable. Nah, ini favorable. Sekarang kita menghitung untuk penggunaan bahan bakunya. Penggunaan BB-nya seperti apa? Nah, penggunaan BB-nya adalah bahan bakunya actual quantity. Kita punya stok awal ditambah dengan bahan baku yang dibeli ya. 30.000 pound ya, ditambah dengan tadi kebutuhan kita yang dibeli 130.000 pound. 160.000 ya. Kemudian kita menghitung standar quantity tadi, standar quantity variannya. SQ ya, standar quantity variannya adalah unit ya, dikalikan dengan tadi ya BB yang dibutuhkan ya. Nah, sehingga ini adalah 150.000 ya, 150.000 pound. Berarti untuk memproduksi 50.000 panci teflon kita membutuhkan 150.000 pound. Dari mana ya? Kebutuhan per unit kan segini nih, 3 pound. Kan total produksi kita tadi, total produksinya berapa? Di 50.000. Ya berarti kalau kita untuk produksi minimal kita menggunakan 3 pound per unit kali 50.000. Sehingga kita membutuhkan 150.000 pound. Ini kita menghitung pemakaiannya, ya, pemakaian bahan bakunya. Variasi penggunaan atau pemakaian BB-nya. Itu rumusnya adalah
aktual quantity ya dikurangin standar quantity dikalikan dengan harga ya. Waktu harga standar kita adalah masih harga yang lama ya. Ternyata tadi kita mencoba untuk membeli bahan dengan harga yang baru. Ya, sehingga variasinya ya variasi pemakaian bahan bakunya, material usage variasi. Material usage varian ya, MUV-nya tadi aktual quantity-nya berapa? Aktual quantity-nya tadi ini ya, 160 pon. Standarnya adalah 150 pon. Dikalikan dengan harga standar. Harga standarnya ya, standar price SP itu adalah pada waktu kita membeli di harga 5.000. Bukan di harga 4.700 ya. Biasanya kita menghitung sekian. Ya, ternyata harganya berubah. Sehingga sama dengan ini berapa nih? 10.000 sehingga hasilnya sama dengan 50 juta ya. Hasilnya 50 juta. Ya. Kita katakan 50 juta ini karena hasilnya positif, ya, maka kita katakan unfavorable efisiensi. Seperti itu ya. Jadi variasi pemakaian bahan bakunya tadi karena ada selisih ya. Seharusnya kan kalau kita bicara variasi seharusnya pemakaiannya hanya 150 seperti itu ya. Jadinya sehingga kita karena di sini ada cerita kenapa di sini unfavorable akhir. Artinya di sini stok akhirnya ya, stok akhirnya itu 0. Berarti bahan baku yang kita miliki ya itu dipakai semua. Ya, bahan baku yang dimiliki itu dipakai semua. Kan kita menggunakan ya kalau 3 pound untuk 50.000 unit ya harusnya di 150.000 pound ya habis gitu kan pemakaiannya. Tetapi ternyata kita pakai stok awal kita pakai 30 yang masih ada, kemudian kita yang beli ini habis gitu ya. Ini tadi stok kita habis. Sehingga kenapa kita katakan unfavorable atau inefisiensi? Tadi karena ada selisih. Biasanya pakai untuk memproduksi 100, kan secara sederhana begini. Kalau kita memproduksi 50.000 ya, harusnya yang kita pakai kan segini, betul nggak? Kalau 50.000 ya kali aja variabel ya bahan variabelnya kan adalah 3 pon, harusnya 150 pon. Kenapa? Dia ternyata kita sudah tambah dengan 130.000 dan ada stok awal di 30.000, berarti kan kita memakai bahan itu 160.000 ya. Artinya pemakaian bahan dengan model bahan yang baru itu lebih mahal gitu loh ya, lebih mahal. Ya, lebih mahal sehingga kita sebut unfavorable. Ini 41.000 jam dengan menggunakan biaya 533 juta. Artinya diketahui aktual rate untuk pemakaian jam kerja adalah tadi ya kita membutuhkan 533 juta dibagi dengan 1.000 jam. Nah, ini kalau dibagi di 13.000 kita ada standar pemakaian jam kerja adalah di 12.000. Sehingga 41.000 jam. Aktual hour ya. Aktual pemakaian jam mesin. Sehingga
Rate varian. Labor itu tenaga kerja ya, rate itu ya angka nilai yang kita cari. Aktual AR, aktual rate-nya ya dikurangin dengan standar. Kemudian kita kalikan dengan aktual hour. Aktual rate itu tadi di 13.000 ya, dikurangin 12.000, kalikan dengan tadi pemakaian jam kerjanya ya, AH-nya. Aktual hour-nya adalah 41.000 jam, 41 juta. Karena ini ternyata aktual rate ya, pemakaian jam kerjanya lebih apa? Lebih tinggi ya, lebih tinggi berarti unfavorable ya. Karena dia lebih tinggi daripada standar. Efisiensi tenaga kerja langsung ya. Tadi kita tahu AH kita adalah ya 41.000 jam kerja. Nah, standar hour kita adalah kalau memproduksi 1 unit itu 0,8 jam ya. 0,8 jam dari mana? Ini ada keterangan tenaga kerjanya hanya membutuhkan 0,8 jam 1 unit. Ya, jadi nggak sampai sejam. Nah, sehingga standarnya adalah per unit itu 0,8 jam dikalikan dengan total total unit ya yang akan diproduksi. Hasilnya sama dengan 4. Kita menghitung standar rate-nya. Tadi standar rate-nya kita di 12.000. Tenaga kerja ya, biaya tenaga kerja per jamnya di 12.000. Sehingga kalau kita menghitung, menentukannya gimana, Bu? Menentukan apa? Yang 12.000 itu. Ini 12.000 nggak usah kita tentukan. 12.000 ini udah ada di sini. Ini nih. Iya, jadi kan kalau kita, ini kan standar. Kalau mau kerja satu, sebentar. Kalau kita mau mengerjakan satu unit, ini STD ini. STD-nya di sini, Kang. Ya, jadi kalau kita menghitung tadi bahan bakunya segini, BOP variabelnya segini, ya. Kemudian kalau kita menggunakan tenaga kerja langsung, ya memang standarnya ini tadi 12.000. 12.000-nya dari mana ya? Dari soal. Menghitung SR, standar rate-nya. Standar rate-nya dari mana? Dari 12.000 dari soal. Nah, tadi SR-nya di 12.000. Nah, kemudian kita akan menghitung berefisiensi. Atau ini tadi. Labor efisiensi hour. Rumusnya adalah aktual jam kerja, ya kan, selalu aktual dikurangin standar, akan dengan tadi ya standar rate-nya SR ya, standar rate. Efisiensinya AH-nya tadi kita sudah ketemu, ini AH-nya di 41.000. Saya tulisin jam-jam biar teman-teman nggak bingung. SH-nya ini ya standar. Jadi standar untuk memproses 50.000 unit, karena per unitnya itu kita karyawan mengerjakan itu butuh 0,8 jam. Sehingga hanya membutuhkan di 40.000 jam. Kita kalikan dengan tadi ya standar rate-nya. Standar rate-nya di mana? Standar rate-nya di ini 12.000. 1.000 dikurangin 40.000, 1.000 ya, 1.000 kali 12.000, jadi ada di 12 juta. Karena kita bicara efisiensi, Kak, ini lebih besar mana? Lebih besar standar apa lebih besar aktual? Lebih besar aktual ya. Kalau aktual lebih besar ya pasti kita akan bicara dia unfavorable. Kita bicara tidak menguntungkan, ya jelas ini tadi ya aktualnya lebih besar daripada standar. Pengeluaran BOP
aktual penggunaan BOP ya. Penggunaan variabel BOP for adalah tadi di berapa kita menggunakan variabel aktual ini ya, ada di angka 215 juta. Standarnya ya, for-nya itu adalah di 5.000 per unitnya ya, per unitnya 5.000. Nih, sedangkan aktual hour-nya 41.000 jam. Sehingga variannya, standarnya kan kita masih menghitung dalam jam ya. Ya, berarti harus kali unit. Total jam selama memproduksi. Sehingga variannya tadi di 215 juta. Ya, biar gampang dikurangin. Sefornya tadi 5.000 kali total jamnya adalah 41.000. Dikurangin di 205 ya. Sehingga totalnya adalah berapa ini? 10 juta ya. Karena ini aktualnya lebih besar daripada standar, maka kita katakan unfavorable. Berikutnya kita menghitung varian efisiensi BOP variabel. Jadi diketahui tadi sefornya dikalikan dengan aktual hour-nya ya. Tadi adalah 205 juta. Sedangkan sefornya tadi di 5.000 ya, dikalikan dengan standar hour ya. Ada di 40 jam. Sehingga standarnya adalah varian efisiensi BOP variabelnya adalah 205 juta dikurangin 5.000, standarnya dikalikan 40.000 jam atau sama dengan 205 juta dikurangin 200 juta sama dengan di 5 juta. Aktualnya lebih besar daripada standar, maka kita katakan unfavorable. Ini varian ya adalah BOP tetap yang aktual dikurangin BOP tetap ya yang dianggarkan. Tadi yang aktual ini sudah kita ini ya 99 juta. Ya, dikurangin dengan BOP yang dianggarkan tadi atau yang standar ya. BOP-nya adalah ini di 3.000. 3.000 dari mana? Dari soal ya. Jadi BOP tetap itu 3.000. Nah, sini kan BOP tetapnya adalah 3.000. Kemudian dikalikan dengan 4 jamnya. Tadi kita punya hitungan 0,8 ya. Dikalikan dengan aktivitas normal setahun adalah 45.000 unit. Sudah dianggarkan ya yang per tahun, sehingga hasilnya tetap di 99 juta biar gampang. Oke. Dikurangin dengan tadi 3.000 ya, dikalikan dengan yang ini kali ini berapa ini? 36.000 jam. Nah, hasilnya sama dengan 9 juta. Ini posisinya minus ya. Kalau minus berarti kita favorable ya. Oke. Menguntungkan Bu ya? Ya. Yang menguntungkan berarti Bu ya kalau Ya, minus. betul sekali menguntungkan. Kenapa? Kalau bicara menguntungkan berarti aktualnya dengan standar lebih kecil, Pak. Nah, itu tadi favorable. Kemudian BOP tetap yang dianggarkan dikurangin BOP tetap yang dibebankan. Dianggarkan adalah di 108 ya. 108 ya dikalikan dengan 40 jam dari mana? Ini tadi ya 0,8
ini kan per BOP tetapnya 0,8 kali total unit produksi. Ya, atau di sini 0,8 supaya tahu asalnya dari mana, 0,8 kali unit produksi ya. Hasilnya sama dengan tadi 108 juta dikurangi 3.000 kali 40.000, 120 juta. Ini adalah 12 juta. Berarti ini apa? Karena dia minus, maka kita merekomendasikan tidak ya. Tadi ada banyak yang tidak favorable ya, unfavorable ya. Nah, ini sehingga ya tidak direkomendasikan. Tadi ini beberapa material itu unfavorable, kemudian tenaga kerja labor ya unfavorable, kemudian BOP unfavorable, yang MBV aja ya yang favorable, sehingga kita jumlahkan. Ini yang tidak menguntungkan, jawabannya adalah totalnya 28 juta unfavorable, sehingga karena unfavorable maka varian tadi yang sudah kita ganti ternyata kualitasnya nggak bagus ya. Sebaiknya perusahaan tidak meneruskan kebijakan tadi mengganti bahan baku yang lebih murah ya 47.000 ya dengan kualitas yang lebih rendah, karena kan tadi pemakaiannya ternyata lebih besar. Mempelajari hal yang baru. Sebenarnya ada banyak ribuan hal baru di sekitar kita, tetapi terkadang kita malas untuk belajar hal yang baru karena kita lebih menyukai zona nyaman. Zona nyaman memang menciptakan kenyamanan tersendiri sehingga kita malas untuk move on. Padahal hidup ini adalah mengenai perubahan, di mana bahkan selalu ada perubahan-perubahan baru dan tidak ada yang abadi selain dari perubahan itu sendiri. Karena itu marilah kita belajar untuk mengadaptasi hal-hal yang baru, termasuk juga perubahan yang baru akan membantu kita untuk terus menciptakan kreativitas dan inovasi, sehingga kita tidak akan pernah kehabisan ide karena kita selalu melihat hal-hal sekitar kita yang sifatnya baru. Bila kita tidak mengadaptasi perubahan-perubahan yang baru, maka kita adalah manusia purba yang hidup di zaman sekarang. Maukah kita menjadi manusia purba? Tentu saja kita tidak ingin menjadi manusia purba, tetapi kita adalah manusia-manusia yang selalu mengupdate diri kita dengan perubahan maupun informasi yang baru. Mari kita berteman dengan perubahan dan informasi yang baru. Jangan pernah takut dengan hal yang baru, karena hal yang baru akan membantu kita mengetahui lebih banyak lagi pengetahuan dan juga wawasan. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita sudah belajar mengenai akuntansi biaya, khususnya biaya varians. Apabila video ini bermanfaat, silakan share, subscribe, dan berikan komennya untuk perbaikan video berikutnya. Tetaplah selalu semangat belajar, ceria selalu, semangat pembelajar. Kita jumpa di video berikutnya.